Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Global Organik pada sore hari ini, tanggal 4 Maret 2026. Kali ini Global Organik akan menyajikan proses pengomposan yang dilakukan selama ini, yang sudah berlangsung 1 tahun terakhir, dan hasilnya sudah dinikmati. Selain daripada lokasi, ada juga kompos yang dihasilkan dari Global Organik. Nah, kenapa Global Organik ini melakukan pengomposan? Karena salah satunya ingin mengajak kepada warga di mana saja berada, termasuk penonton Global Organik di YouTube, untuk berbagi tentang bagaimana kami melakukan pengomposan. Pengomposan ini dilakukan ini dalam rangka untuk pengolahan sampah sebenarnya. Jadi ada kepedulian terhadap lingkungan, dan pada video sebelumnya kami sudah menyajikan bagaimana kita mengolah sampah dapur atau sampah organik yang ada di dapur dengan menggunakan ember atau komposter, ya. Nah, kali ini dalam skala sampah yang ada di luar rumah seperti dedaunan, kita tidak bisa tangani dengan cara komposter tadi, karena wadahnya sangat kecil, dan sementara sampah yang yang kita bisa produksi, apalagi kalau dedaunan, itu banyak sekali, ya. Bisa kita lihat dengan 4 pohon saja, pohon eboni yang ada sama kami itu dalam setiap hari itu banyak sekali daun-daun yang berjatuhan, dan itu tidak mungkin, dan selama ini kami tidak bakar, kami kelola dengan cara melakukan pengomposan. Nah, apa sebenarnya, bagaimana caranya melakukan pengomposan? Ada 4 hal yang harus disiapkan dalam hal melakukan pengomposan. Yang pertama adalah sampah yang masih segar atau yang masih hijau, ya. Dan yang kedua, sampah yang sudah kering, ya, sudah kering seperti ini. Sampah yang warna hijau itu menghasilkan nitrogen, sedangkan sampah yang sudah kering itu menghasilkan karbon. Nah, dua ini kita combine dalam melakukan pengomposan, jadi selang-seling, ya. Nah, selain sampah, selain daripada dua jenis nitrogen dan karbon tadi, juga dibutuhkan udara, ya. Udara, karena itu terkait dengan komposisi atau komposisi daripada material sampah yang kita masukkan di dalam wadah seperti ini, ya. Dan yang kedua adalah air, ya. Jadi ada udara, air, sampah hijau, dan sampah kering. 4 ini yang harus diperhatikan di dalam melakukan pengomposan, selain daripada wadah itu sendiri. Nah, kami ini juga memperlihatkan sebentar seperti apa hasilnya yang dari hasil pengomposan, tetapi ini memang melakukan waktu yang berbulan-bulan untuk kesabaran. Tetapi saya kira di setiap rumah atau setiap lembaga, misalnya lembaga pendidikan kayak sekolah-sekolah, itu bisa menangani sampahnya secara mandiri tanpa membebani pemerintah, dan itu bisa digunakan untuk sebagai pupuk nantinya. Lanjut pada apa yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa bagaimana proses melakukan pengomposan, dan pengomposan ini mudah dilakukan oleh siapa saja, ya, dan tidak perlu tenaga yang besar, atau hanya membutuhkan tenaga yang cukup 1 orang yang mau intens. Misalnya di kantor-kantor, sekolah-sekolah, itu bisa dilakukan, saya kira, dengan melakukan pengomposan, dan secara tidak langsung kita bisa mengelola sampah-sampah organik, limbah-limbah organik, kompos, untuk melakukan pengomposan, kemudian menghasilkan pupuk kompos.
Nah, saya ingin memperlihatkan bagaimana proses pengomposan yang berlangsung selama ini ya di tempat kami. Dan hari ini kami sudah siapkan ada 2 bahan, ada dedaunan dan ada limbah limbah ampas kopi ya. Nah, ini yang menarik. Ini salah satu khasan dari kami dalam melakukan pengomposan dan pembuatan pupuk vokasi. Itu kami selalu selalu ada yang namanya ampas kopi ya. Jadi ampas kopi ini saya peroleh dari warung kopi yang ada di Kota Palu. Saya pernah berlangganan ada 5 warung kopi di Kota Palu dan skalanya cukup besar, volumenya cukup besar, sehingga kami kurangi tinggal 1 warung kopi karena kami tidak punya wadah untuk menampung ampas kopi karena itu begitu banyak. Bisa dibayangkan kalau 1 warung kopi saja itu bisa menghasilkan sampai 7 kilo per hari. Nah, kalau 7 kilo per hari itu dalam 1 tahun sekitar 1,5 sampai 2 ton dalam 1 warung kopi. Nah, ini yang kami pakai untuk melakukan pengomposan dan membuat vokasi. Jadi ampas kopi ini yang kami kami kumpulkan. Nah, mari kita lihat. Dedaunan yang ada sekarang ini adalah kami ambil dari daun karena kami habis melakukan pemangkasan kemarin ya, pangkas pohon pohon kelengkeng. Ini kemudian ada daun ubi jalar ya, daun ubi jalar, dan ini yang kita masukkan ke wadah ini ya. Dan kita lakukan secara selang-seling antara yang sudah kering dengan yang yang masih hijau. Oh iya, saya lupa jelaskan bahwa ampas kopi ini memang warnanya tergolong coklat, tetapi dalam konteks pengomposan dia diposisikan sebagai bahan masih hijau karena ini menghasilkan nitrogen ya. Oke, mari kita lihat. Sebelum kita tuangkan ini, kita harus siram dulu. Oh ya, saya lihat, oh ternyata tempat pengomposan kami itu konsisten disenangi oleh tempat ayam bertelur ya. Jadi karena ini hanya ditutup sebagian dengan seng, jadi ternyata ayam-ayam kami itu secara bergantian dia bertelur di sini. Di telurnya. Ini juga ke ayam-ayam di sini itu mau makanannya salah satunya adalah dari maggot dan belatung. Oke, kami akan coba memperlihatkan. Nah, kita kelembaban pengomposan itu harus terus dijaga ya. Ini tidak kering ya. Jadi kalau kering waktu harus disiram dengan air. Lalu ini kita masukkan daun yang hijau. Tidak perlu dicacah, dengan sendirinya dia akan berurai ya. Tapi memang membutuhkan waktu antara 6 sampai 1 tahun baru kita bisa panen menjadi kompos. Nah, ini jadi lapis berikutnya kita kasih ampas kopi ya. Jadi bawaannya ampas kopi ini panas, dia mengundang panas. Nanti setelah ini kami akan memperlihatkan setelah melalui proses 3 bulan sampai 6 bulan itu sudah harus harus dibalik. Nah, caranya membalik tidak harus dibalik di sini, tapi bisa ditempatkan di wadah lain. Kalau kita punya wadah ada beberapa berbaris ini, itu lebih bagus.
kita sudah memasukkan sampah bedaunan. Jadi ada semuanya ini adalah hijau, jadi nanti kalau masukkan lagi adalah warna yang kering, warna yang coklat atau yang kering yang mengandung karbon. Dan dia bisa berlapis. Nah, di sini ada daun eboni, daun lengkeng, dan daun ubi. Atau daun apa saja bisa dimasukkan ke sini dengan kompas kopi. Semakin beragam kita punya material sampah organik, semakin bagus komposnya yang dihasilkan. Itu kuncinya. Nah, kita akan menjaga kelembabannya itu dengan menutup. Jadi kasih penghalang di atas atap berupa sayang yang kita digunakan supaya cahaya matahari bisa, kelembabannya bisa terjaga. Oke. Nah, saya ingin memperlihatkan bagaimana seperti apa sih hasilnya daripada kompos ya, yang dilakukan pengomposan yang sudah berbulan-bulan. Nah, inilah hasilnya. Kemudian dari wadah pengomposan kami setelah 3 bulan di sana, dan satu kali kami aduk balik di sana. Kemudian setelah 3 bulan kami pindahkan ke sini, dan di sini sudah beberapa kali dibalik. Dan kami sudah kami sudah ayak ini yang ada hasil ayakannya, kita lihat sebentar. Ini yang diayak kemudian ya, disaring. Dan ada yang menarik dari sini ya, dari proses atau tahapan kedua ini, di sini bisa menghasilkan banyak maggot ya, bukan maggot nih, belatung ya. Dan ini sangat disukai ayam. Nih, banyak belatung ini. Ini disuka sekali ayam, dan biasanya ayam ngumpul tadi kalau lagi banyak belatung begini. Coba kami tutup ini. Ini sudah usianya ini sekitar kurang lebih 6 bulan kalau biasa. Ini sudah bisa digunakan dan itu menjadi kompos dan sudah aman. Bahkan ini sudah diolah oleh sebagian, sudah diolah oleh cacing. Kami lepas cacing juga di sini. Bisa kita lihat. Ini cacingnya ya. Jadi hidup cacing di sini. Kecil-kecil ya. Banyak cacingnya. Ini cacingnya. Cacing pengomposan dulu ya. Yang kecil. Kemudian ini belatungnya besar. Ini suka sekali ayam. Proteinnya. Oke. Jadi di sini kita bisa sudah kering, kita sortir ini, kita ayak, lalu sortirannya kita taruh di sini, dan hasil ayakannya ada di ember. Kita bisa lihat, dan di ember juga kami sudah proses dengan menggunakan beberapa cairan termasuk herbal untuk membunuh patogen yang masih ada. Kita bisa lihat langsung hasil dari dari proses kedua atau langkah kedua dari proses pengomposan. Mari kita lihat. Tahapan ketiga dari proses pengomposan adalah mencoba menambah bahan-bahan lain daripada melengkapi bahan yang dari hasil pengomposan yang mungkin bisa dimasukkan ke kompos ya. Nah, salah satu bahan yang saya masukkan di sini adalah sekam bakar ya. Sekam bakar dan AIMO 4 ya. Mikroorganisme 4 yang sudah diproses selama kurang lebih 1 minggu.
Ini yang kami campur dan ini jadinya ya daripada kompos ini apa namanya. Nah ini sudah bisa digunakan untuk apa namanya, untuk langsung dipakai untuk pemupukan di tanaman kita. Jadi di sini sudah bercampur AIM4, kemudian ada apanya, sekam bakar, ada kompos, kemudian sudah diberi cairan, beberapa jenis cairan termasuk herbal di dalamnya, dan nutrisi-nutrisi pelengkap untuk menambah daripada kandungan daripada kompos ini, dan selanjutnya bisa digunakan. Saya kira itu yang kami bisa bisa tunjukkan. Jadi ada tahapan pertama adalah proses pengomposan, kemudian yang kedua yang masih bersikap daun, yang kemudian di bak besi ini sempat mengaduk beberapa bulan, itu berapa kali, lalu disortir dari situ, diayak, kemudian ini hasilnya. Ini tahapan ketiga, dan selanjutnya kita tinggal aplikasikan. Cara mengaplikasinya sangat mudah, kita tinggal taburi ke tanaman kita. Mari kita coba tes ya. Kita lihat. Oke. Sekarang kita akan coba mengaplikasikan pupuk kompos yang kita sudah hasilkan dan kita sudah olah dengan lengkapi dengan berbagai macam nutrisi ya. Ini kita ambil, kita taburi saja. Mungkin satu pohon sekitar 1 genggam ya. Ini contoh saja. Satu pohon 1 genggam. Semakin besar pohonnya tentu saya semakin bagus, karena ini masih bibit. Ini tanaman lengke ini satu pohon mungkin 1 genggam. Jadi sangat mudah mengaplikasikan dari. Tapi diingat bahwa penggunaan ini sebaiknya di sore hari, jam-jam 3:30 atau jam 4 ya. Itu lebih bagus kalau dilakukan di sore hari. Oke, saya kira demikian proses pengomposan yang kami lakukan di Global Organik. Kami berharap bahwa dalam rangka untuk mengelola sampah organik yang begitu banyak, limbah organik di mana-mana, maka kami melakukan atau berbagi pengalaman tentang bagaimana melakukan pengomposan secara mandiri ya. Lagi ini di sekolah-sekolah, berharap di sekolah bisa dilakukan pembinaan, termasuk di perkantoran-perkantoran ada tempat pengomposan, dan kami jamin bahwa itu tidak berbau karena kita menggunakan aquascope ya. Demikian saya kira pada sore hari ini, karena ini kita dalam masih suasana Ramadan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Sampai ketemu kembali pada video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.